Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Kamal Abdillah. Saya adalah mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2017. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian dari mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer. Dan video ini saya buat untuk sedikit menjelaskan tentang teori yang saya gunakan pada saat pembuatan outline dari teori komunikasi kontemporer. Jadi langsung saja, kalau untuk teori yang saya gunakan pada pembuatan outline waktu itu adalah teori komunikasi ke bawah. Yang dimana teori komunikasi ke bawah itu masih dalam satu bentuk atau lingkungan dari teori komunikasi organisasi. Dan saya sebenarnya tahu sekali teori komunikasi organisasi itu ada banyak. Kenapa saya pilih komunikasi ke bawah, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atasan ke bawah? Karena sebenarnya teori yang saya pakai ini sangat-sangat cocok dengan penelitian yang akan saya lakukan gitu. Untuk judulnya kurang lebih seperti ini, judul penelitian saya untuk outline-nya, peran pimpinan dalam pembentukan tingkah laku, dalam pembentukan disiplin kerja pegawai negeri sipil di sebuah organisasi di Kota Pontianak lah ya. Kenapa saya pakai judul itu? Karena menurut saya sesuatu seperti peran pimpinan dalam pembentukan tingkah laku, pembentukan disiplin kerja dari pegawai itu sangat menarik ya. Apalagi kalau kita tahu PNS itu kan adalah pegawai yang benar-benar memiliki keadilan gitu. Tapi bagaimana caranya seorang pimpinan itu membentuk disiplin kerja itu gitu? Bagaimana cara dia membuild komunikasi yang efektif untuk karyawannya itu? Dan juga kebijakan apa saja sih sebenarnya yang digunakan oleh pimpinan itu untuk bisa membentuk disiplin yang bagus sesuai dengan standar yang ada di organisasi itu. Ini organisasi pemerintahan ya, karena PNS ya. Dan juga dari judulnya itu sebenarnya udah ketahuan ya teori apa yang digunakan, karena di situ pimpinan dan juga bawahan. Makanya saya pikir lebih baik saya gunakan teori atasan ke bawahan, komunikasi atasan ke bawahan. Kenapa? Karena saya ingin tahu perannya dari pimpinan itu dalam menciptakan, membentuk, dan juga membuat suatu lingkungan yang nyaman bagi karyawannya gitu. Makanya saya gunakan itu dalam bentuk komunikasi. Jadi kalau misalnya pimpinan melakukan memberikan komunikasi, memberikan kebijakan baru, memberikan hal-hal baru atau ada sesuatu yang baru di organisasi, bagaimana pimpinan itu bisa mengkomunikasikannya kepada karyawannya gitu? Apakah komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan itu efektif atau tidak gitu untuk karyawannya, dan karyawannya itu bisa menerima dengan baik hal itu atau tidak? Misalnya ada kebijakan baru dari sebuah perusahaan dan ada pasti karyawan-karyawannya itu akan mencari tahu gitu. Dan bagaimana disitulah peran pemimpin itu penting gitu. Bagaimana pimpinan itu memperkenalkan kebijakan itu kepada karyawannya dan juga menjelaskan kepada karyawannya agar karyawan itu paham gitu. Dan juga kalau misalnya karyawannya paham, maka berarti bisa dikatakan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan ke bawahan itu sangat-sangat efektif gitu. Kalau tidak efektif, maka bisa terjadi hal-hal yang sangat-sangat tidak diinginkan gitu ya. Seperti di outline saya itu. Kalau di outline saya itu kan saya pengen tahu, karena di latar belakang itu kan ada banyak PNS di sini yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam organisasi itu.
Contohnya sering telat, sering nggak apel pagi gitu. Makanya saya ingin tahu tuh bagaimana sih peran pemimpinan itu, kok bisa gitu karyawannya bisa seperti itu gitu. Apa sih yang dilakukan pimpinan itu? Makanya saya pengen tahu dari situ gitu. Karena menurut saya itu menarik gitu. Dan juga teori yang saya pakai ini menurut saya sangat sederhana, sangat mudah untuk dipahami untuk diri saya sendiri pribadi, dan menurut saya tidak terlalu ribet ketika saya gunakan untuk outline ini atau penelitian ini gitu, karena sudah terarah gitu. Dan juga saya juga menemukan contoh dari penelitian-penelitian lain gitu dengan kurang lebih menggunakan teori yang sama, yaitu teori atasan ke bawahan. Dan mereka, dari outline mereka, dari penelitian mereka, saya menemukan bahwa mereka itu sangat-sangat komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan itu ada yang benar-benar baik, ada yang benar-benar buruk gitu. Jadi menurut saya itu kalau diteliti di kota ini dengan masalah yang berbeda pasti akan menarik gitu. Kalau di organisasi yang saya teliti, organisasi pemerintahan yang saya teliti ini, dia memiliki masalah sering terlambat, seperti saya bilang tadi, sering tidak apel pagi untuk PNS-nya gitu. Makanya saya tertarik gitu. Apakah pimpinan ini benar-benar berfungsi atau tidak komunikasinya, ataukah memang dia tidak dikomunikasikan kah? Atau pegawai bawahannya itu tidak mendengarkan kata pemimpinnya, atau sudah tidak respect lagi kepada pimpinannya, atau pimpinannya tidak melakukan apapun gitu untuk menegaskan kebijakan yang ada di organisasi pemerintahan itu. Karena kita tahu kalau PNS itu kan ada apel paginya dan juga dia harus hadir gitu. Tapi di organisasi yang saya teliti, saya melakukan penelitian itu, banyak yang tidak terjadi itu untuk absennya gitu. Ada yang titip absen, ada yang datang hanya absen doang gitu. Jadi menurut saya kenapa gitu ya? Apakah karena mereka sudah lama jadi pegawai di sana, atau ada hal-hal yang lain? Dan juga pemimpinnya gitu. Kenapa pemimpinnya tidak memberikan sanksi yang pas untuk karyawannya gitu? Agar karyawannya itu bisa lebih respect kepada pimpinan itu, agar lebih disiplin lagi dalam melakukan pekerjaannya gitu. Kenapa? Karena kalau saya kan di komunikasi konsentrasinya adalah humas. Jadi kalau di humas itu kan yang pasti citra baik. Bagaimana caranya seorang humas membentuk citra positif. Jadi kalau misalnya di organisasi pimpinan itu pegawai PNS-PNS-nya dipandang jelek oleh masyarakat, maka citra dari organisasi itu akan turun gitu. Dan itu akan berdampak keseluruhan kepada organisasi itu, perusahaan itu gitu. Makanya peran pimpinan itu sangat-sangat penting di dalam sebuah organisasi, terutama pembentukan disiplin kerja kepada karyawannya, agar karyawannya itu bisa sesuai dengan standar-standar yang sudah berlaku di perusahaan. Kurang lebih seperti itu sih. Yang pasti yang saya gunakan teori komunikasi dari atasan ke bawahan dengan alasan sangat-sangat cocok dengan apa yang akan saya teliti, dan juga saya sangat mudah untuk dipahami gitu. Bagaimana caranya pimpinan, bagaimana cara peran pimpinan itu dalam pembentukan disiplin kerja dari pegawai itu. Kalau komunikasi ke bawah itu kan yang pasti adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya melalui media apapun itu, bisa verbal maupun non verbal. Dan itu bisa juga kebijakan, poster yang diberikan pimpinan, atau komunikasi langsung atau tidak, agar karyawannya bisa mengerti begitu. Untuk videonya kurang lebih sampai di sini saja.